Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak jamaah berwiridan RT 01 RW 16 dan sekitarnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka majelis taklim kajian perwiridan kita warga RT 01 RW 16 dan sekitarnya. Alhamdulillah malam hari ini kita di rumah Bapak Misnari. Terima kasih kepada Bapak Misnari yang telah menyediakan tempat untuk kita. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini nasihat kita adalah sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hati. Tentang hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Bunyi hadisnya, Inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging atau segumpal darah. Kalau segumpal darah itu salahat, baik, salahal jasadu kullu, maka baiklah seluruh tubuh kita ini, baik itu ucapan kita, perangai kita, tindak tanduk kita. Baik, tergantung baiknya segumpal darah itu. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini tadi rusak, sakit atau bermasalah, dalam hal ini bukan masalah fisiknya, fasadal jasadu kullu, maka rusak pula seluruh tubuhnya, baik ucapannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, etika moralnya rusak. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Ternyata segumpal darah itu namanya adalah hati. Ya. Jadi hati yang dimaksud Nabi di sini bukan hati sakit liver, bukan hatinya bocor atau kena kanker, bukan, tapi dalam bahasa agama sakit mentalnya. Menengok orang beli mobil baru sakit hatinya. Mantap, nampak pengamat bertambah kebun sawitnya dia yang bangun. Nampak Pak Sadan dapat tambahan job memasang keramik kantor bupati. Wah, ada naik derajat nih. Kenapa bukan saya? Berarti bukan salah dengan Pak Sadannya, tapi ada yang salah dalam diri kita. Apa itu? Kita tidak bisa memanajemen hati kita. Itulah kemudian dalam Islam kita mengenal ada hati itu terbagi menjadi tiga. Jadi kita semua bisa melihat hati kita itu termasuk kategori yang mana. Yang pertama itu disebutkan ada namanya qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Tiga. Yang pertama itu disebut dengan qalbun mayyit. Qalbun mayyit itu hati yang sudah mati. Dia melihat orang lain itu penuh dengan rasa kebencian, tidak suka, memandang orang itu dari sudut pandang yang jelek, bersuuzon saja. Begitu sebut nama Ijaz, oh saya itu tetangga saya Ijaz, kenal? Oh Ijaz itu ya, tahu ya, orangnya tahu. Padahal dia hanya sekilas saja kenal dengan Ijaz, tapi hatinya sudah cenderung busuk. Dia menilai orang itu dengan sudut pandang yang jelek. Apapun di mata dia semuanya jelek. Kebaikan pun dilakukan orang jelek. Berarti ada yang salah dengan hatinya. Kenapa? Qalbun mayyit, mati. Tak bisa dinasihati.
Kalau qalbun marid yang kedua itu hati yang sakit. Hati yang sakit ini bisa nama sakit bisa diobati. Bagaimana cara mengobat hati? Ya, Mas Yono paling paham gitu. Cara mengobat hati. Kenapa belangkonnya ada? Nah, kenapa dengan belangkon bisa mengobat hati? Kalau dia pakai belangkon berarti dia orang Jawa. Kalau dia orang Jawa berarti bisa dia nyanyi tombol hati ikulimo perkorone. Obat hati itu ada 5. Yang pertama mojo Quran lan nanti baca Quran. Nah, berarti kalau hati kita itu menilai orang, ya jangan seperti itu. Tidak boleh kita ngomong orang, oh gitu ya, kalau ngomong orang dosa ya. Oh iya, berarti hatinya masih bisa. Jangan buat lagi ya, baik. Tapi kalau orang yang hatinya mati ini, Pak, saya pernah berjumpa Pak Haji. Tapi bukan saya yang menegurnya, orang lain bercerita dengan saya. Ada seseorang di Pangkalan Kerinci sedang asik bekerja di waktu sholat. Lalu kemudian diajak, ayolah Pak, sekarang sudah mau masuk Jumat. Ini bukan sholat zuhur asar, tapi Jumat. Artinya wajib, penting. Yuk Pak, wajib kita sholat Jumat waktu sudah mau masuk. Apa katanya? Tak payah nasihati saya lagi. Tahu saya jalan ke masjid. Kan sombong tuh Pak. Tentu mau jalan ke masjid katanya. Jalan tentu. Tapi dia tak mau kan? Jadi ada yang salah dengan hatinya gitu. Tentu dia mau jalan ke masjid gitu. Itu kan bahasa sombong, itulah hati yang mati. Mudah-mudahan kita terhindar dari hati yang mati. Kalaupun hati kita sakit, mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan membaca Al-Quran dan berkumpul bersama orang-orang saleh. Yang terakhir, hati qalbun salim. Inilah hatinya Pak Salim. Nah, qalbun salim itu artinya hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Berpositif. Melihat apapun dengan sisi positif. Bahkan sesuatu yang negatif pun dia tengok sisi positifnya, bukan negatifnya. Oh, bapak tuh orangnya baik, tapi yang lihat sih, ya, tapi dia kan orangnya baik juga. Berarti ini seiring dengan peribahasa, dia tidak melihat orang dari covernya saja. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Nah, itulah peribahasanya. Jadi jangan hakimi orang lain, ini tak beriman ya. Nah itulah maka daripada itu bagaimana cara kita memanajemen kalbu kita agar hati kita ini kalbu salim, melihat apapun dengan sisi positif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Riki Chandra Wiranata, penyuluh agama Islam Pangkalan Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi